Kalau ada Zaza bawa Mas iki. Gak terima aku nek lo ya anu. Kita saingan viewer ya, jelas kalah sih aku. Pernah putus sampean? Hah? Belum pernah putus. Udah sih sama mantan calon pacar. Wah. Tempat yang tepat untuk berbagi. Halo sobat ngopi, kita Halo sobat kuliner. Salah sobat ngopi. kuliner sih, lu tak Sobat. kontenmu dhewe, Pak. Bukan konten idolaku. Oh iya. Kalau aku jalan-jalan aja. Aku Bang Najib ketemu dan DJ DJ Bonbon. Bonbon. Nama panggung gue di sini DJ Bonbon. Lagi ngopi asik. Remake, lagi ngopi asik. Kurang greeting, kurang tos dilek. Oh iya. Kurang afdal tos dilek, Bro. Oke. Cewek nom. Mas yo ta wis rada setengah tuir. Yang penting gak dipontang panting ke. Kita lagi di mana sih kok suasananya asik gitu kayak Kali ini kita ada di Kerajaan Mojopahit kayaknya. mendekati kerajaan Mojopahit. Ya? Mendekati Kerajaan Mojopahit. Tepatnya di warung kopi mana ini, Pak? 578 Ki. 578 578. Ki. Anak filosofi ini kayak gini. Aku kurang tahu takon aku. Narasumber itu di podcast ini. Yo mari ngene kaya ya. Siap. Wis gak sibuk maneh. Bener. Mari mawon, Mbak. Oh iya. Aman kok. Aman. Ojo wedi ta. Aku nggak gigit kok, Pak. Tenang aja. Dan dia jomblo loh. Duh. Nanti Oh my god, Mas Mon. nanti jangan. Saya menjaga hati. Oh iya, jaga hati, jaga Jaga iman dan takwa. Kan Iya. bentar lagi juga puasa. Marhaban ya Ramadan. Nah, iki mang kate ngomong apa ya? Berhubung iki mang aku ya cek tas tangi turu ya. Heeh. Sampeyan jane sengaja iki kaya ngundang aku iki pas tangi turu, Pak. Jadi nyawa iki burung jangkep asline. Mosok sirek di Cibonbon yang biasa asik kok. Nyawane guys iso gak jangkep barang Nyawa iki. ini kok burung jangkep iki, Mang, Pak. Kemarin habis pembukaan warungnya temen. Jadi kemarin pulangnya ya agak tengah malam sih. Warungnya Silvi. Sia, Nah, Silvi teman kita itu. Teman kita itu. Dan aku mohon maaf kemarin Mbak Silvi ya. Nakalan ojo sepuro nduk podcast. Ojo gelem. Ya gak apa-apa Ojo gelem lah. kongon moro. Nakalan. Gak gelem ngewangi. Ya apa wingi? Ono garapan dadak bosku. Oh, iya. Lah makanya emang begini aku kan janjian karo sampean juga toh. Ya, 9:30 aku wis ngomong. 9:30 abang aku teko jam 8 nang kene. jam 8 malam. Jam 8 malam. Soalnya kan sebelumnya nang Celaket toh. Pulaan. Lo. Mampir nang Jam ngopi terbang kembali tinggi. tapi Oh, nakalan, boleh gak nggawa susu. Terlalu pahit untuk rokok hari ini. Pakai vapor aja dulu ya, guys. seruput kopi ini dhisik. Oh iya bener, mau ngamong iki, Pak. Hah? Cek mau ngamong. Aku rada suwe wisan. Wah, curang. Ya dituang. Nek pesene tak barengno kan Mbak Eka mlebu frame toh. Bener. Mbaknya masih jomblo loh tadi. Nah, apa jenenge? Ngomongin putus ya. Apa jomblo? Jomblo Mbak aja jomblo. dulu. Oh, Mbak jomblo. Mungkin Mbak jomblo itu mungkin habis putus atau gimana gitu. Nah, pernah putus sampean? Belum pernah putus. Udah sih sama mantan calon pacar. Wah, Calon wis dadi mantan, bayangno. mantan Calon pacar. Jadi logikanya apa iki? Logikanya ya apa ya, nek dinalar iku gurung dadian Tapi wis dadi putus. mantan. Oh, berarti Pernah putus. pernah putus, masih tetap pernah putus meskipun mantan calon pacar. Jadinya itu ketemunya kayak gitu ya. Cinta sepihak balian. Ibaratnya ngene, Ya. tepuk tangan tapi sebelah. Enggak ada yang nyambung. Gak ono. Tapi keren loh. Berarti sampean Aku mang mari ditangkap sampean dhewe piye? Ayo Oh. tak bales ayo. podo. Kita ini kan kalangan good boy sih sebenarnya. Soft boy, Soft boy, good boy. Oh, ojo good boy. Good man. Waktu itu kan boy. Oh iya, sekarang kan lebih kayak manly. Oh gitu. iya. Soalnya wis Ojo- sepuh soalnya. Ojo ngomong ngono. Kesannya mature banget tuh. Major banget. Gak apa-apa daripada amatir. Tapi ngomongin putus, ya banyak hal yang
kita dapat dari hikayah temen. Maksudnya curhatane konco-konco iki sak telek ndaya. Ups, Sarah gak oleh sensor ya pedot. Gak apa-apa. Sak telek lek edaya. Ngawur. Iku carane Zaza iku. Ngono. Iya, diterusno tapi. Aduh, ada penyiar radio. Lek menurut sampean piye nek mari putus iku kira-kira lek sampean misale iki kita kan Mengandai-andai ya. Jadi nek menurut sampean nek ketika habis putus apa ya mungkin banyak hal atau faktor ya kan. Nah, ini kan aku juga banyak ketemu bocil-bocil cewek toh. Nah, ini kan lebih menarik bocil cewek itu. Asik. Sampean kan nerima curhatannya para bocil-bocil cewek. Termasuk kemarin itu anak umur 13 tahun loh. Oh, curhat. 13 tahun itu kalau di berarti kelas berapa 7. ya? Kelas 7 satu SMP. Ya, kelas 1 SMP. Oke. Kemarin beberapa waktu yang lalu sih ketemu banyak banget bocil-bocil gitu. Kamu pernah pacaran? Clue pertama. Pernah. Punya mantan? Punya. Wah, berarti ngerentengi ya, Rey. Cek bocil, Pak. Jelas ngerentengi, jelas ngerandom nih. Lah iya. Mungkin dia lagi cari yang sesuai. Tapi ojo aku. Adik, cinta tak selamanya indah, adik. Dia belum tahu kehidupan yang nyata nantinya. Tapi kasus-kasus seperti itu kan bukan hanya di bocil. Ya pastinya dong. Nek bocil terus pacaran kan sebelumnya sebenarnya menurut saya belum terlalu cukup umur lah. Ya. Tapi dorongan hasrat untuk punya pasangan itu kan muncul kapanpun dan di umur berapapun. Ya pastilah. Sampai mbak-mbak bakal ya ngono masih tetep ono sih mbak-mbak jatuh cinta ceritanya ya ono. Lah iya kan. Tapi istilah ada apa? Tapi kan putus hubungan dalam kisah percintaan itu nggak hanya yang pacaran, ada yang juga berumah tangga dan putus hubungan. Ngeri tapi iku. Nek putus pertemanan, weh, emang ono sih. Ghosting paling sing iya. Nggak perlu sampai putus iso lah. Diklasifikasi dong gak sih iku? Gak ya? Kayak gak deh. Gak. Berarti konsepnya percintaan. Iya, konsep dalam hubungan. Iki ngono wong gak ahli percintaan. Tapi kan kita itu menerima curhat banyak orang. Kita itu jublangnya teman-teman kita. Nah, kemarin kan ada salah satu teman kita ya. Tapi aku pernah ada celutuan orang yang single atau orang yang kurang berpengalaman dalam percintaan itu tapi ahli untuk advice. Iya, karena dia menurut saya sih dia netral banget posisinya. Bener, dan juga gini sih, pelatih nggak harus ikut main sih. Si pembelaan diri sendiri. Oke. Yang mana kamu nggak punya pengalaman, tapi kamu ngasih masukan, ngasih saran. Kita itu motivator ulung, tapi kita untuk urusan percintaan. Jublang. Tapi dari situ kita banyak belajar lah. Aku sendiri banyak belajar pengalaman mereka. Jadi paling enggak itu tahu lah untuk saat ini dan masih mencoba. Sorry. Terlalu curhat Pak Kira. Tak kat dewe. Monggo tadi yang anak kecil tadi. Anak kecil ya kemarin gini. Pak, untuk menghilangkan rasa sakit hati ketika putus iku ya opo. Nah, sering kali. Kita pelarian karena lah. Cewek, karena yang ngomong cewek, tak geret ke sebuah teori bahwa cewek itu umumnya perasaan lebih main. Saya nggak memungkiri cewek ada cewek yang main logika juga toh. Pasti ya. Nah, tapi umumnya cewek itu logikanya 20% banding 80 dengan perasaan. Sebaliknya cowok 80 logika, 20 perasaan. Nah, aku lebih ke perasaan. Kecuali cowok melankolis. Aku banget sih. Sampean termasuk aku kayak melankolis. Cowok melankolis koyoke. Makane sering baper. Oh, enggak ya. Oh enggak, sampean enggak pernah baper ta? Ya karena tingkat umur gak iso dibujui, Pak. Nah, ketika mereka curhat kayak gitu,
tak geret ke sebuah teori, kita balik teorinya. Kamu gunakan logika kamu. Kita analisis dulu. Kamu putusnya kenapa? Ya. Terus efek samping, efek dari putus itu apa ke kamunya? Biasanya apa yang kamu lakukan ketika putus? Ya dong. Yo nangis guru-guru. Tapi itu nggak hanya berlaku di anak kecil loh. Di bocil-bocil itu enggak. Every age pokoknya. Iya. Semua umur. Nah, aku kemarin sempat tahu ceritanya teman kita. Tahu kan yang putus itu? Nah, itu saya tak lihatnya kok dia move on-nya susah banget. Pernah terima ini curhatan orang yang susah move on dari mantan? Ya. Dan depresinya luar biasa sih. Ngefek ke hidupnya juga pasti lebih banyak. Tapi kita sebagai teman ya paling nggak bisa ngingetin lah. Cheer up lah kalau aku. Nah, itu caranya sama ngingetin ya apa? Yo. Gimana ya? Iku duwe bro. Arek iku duwe pemikiran, punya akal sendiri dan gak bakal kita bisa nge-catch dia selamanya iku. Tapi tetep bagaimanapun ya gak iso ngono lho. Wong sing wis mari nikah puluhan tahun pun masih bisa putus gitu loh. Iya, putusnya dalam hubungan pernikahan ya cerai kan ya? Iya cerai. Jadi mungkin udah nggak sejalan, nggak sepemikiran. Lah aku apa ya? Cheer up apa ya? Ya golek mana simple sih. Kalau kau melulu terpaku ya susah juga sih. Mungkin kenangan-kenangan itu sih. Kenangan itu sih. Kok serius men sih kene tadi ini? Oh iya, ini kan materi serius. Meresapi. Ya gak, meresapi cerita-cerita para teman-teman. Gara-gara gurung on fire iki, Man. Wis on fire iki, wis mulai keringetan iki, wis drumus iki kena nikotin nih. Nikotin di pagi hari buta. Sorry, saya bukan morning person ini. Dan ini bukan morning loh, jam 9:30 pagi. Saya gak segini. Panas tapi kemau ya, jadi bocil tadi sama treatment gimana akhir? Ya bocil jare. Iya, kan emang bocil. Ya apa maneh? Cimon cinta monyet. Nah, nek bocil itu tak suruh tak ajak berpikir logis. Berpikir logis itu ya apa sih? Artinya gini, kamu dulu sempat seneng. Ketika kamu seneng, apa kamu nggak nyari informasi tentang keburukannya? Ya. Kekurangannya. Gara-gara seneng iki mang lho. Ya, paling golek informasi ini sing digoleki sing apik-apik tok. Jelas terbutakan. Itu terbutakan. Teori penyajian data kan gini, kalau kita berada pada satu posisi penyajian data ya ini ya. Misalnya kita berteman. Yang kita tahu dari yang saya tahu dari sampean adalah A, B, C, D, E, F, G. Ketika ada sisi yang lain, ada informasi lain yang saya tentang kejelekan sampean yang saya nggak tahu, ya pasti akan tertutup. Buta istilahnya. Iya, buta karena cinta. Asas praduga tak bersalah. Iki ku asas praduga tak bersalah asli. Tapi jane yang ngono kadang bucin niku wah hilang semuanya. Sing diru ya beda. Nah, tapi nek wis kelaran, elek balas. Nah, ketika kita nyoba mengajak berpikir logis, artinya kita balance lah. Iya. Balance di situ ada orang itu ada baiknya dan ada kekurangannya. Pasti. Kalau kamu mau berhubungan dengan seseorang, berarti kamu harus siap apapun dia. Nah, jika kamu ingin sukses, pasti kamu harus menerima kegagalan. Oh iyalah, harus memperhitungkan resiko itu kan. Pasti. Nek orang-orang bucin yang mari putus itu reaksi nih yang pernah curhat di sampean ya. Kita maaf untuk klien-kliennya di Jebon-Bon. Kita nggak buka nama tapi kasusnya mungkin aja. Average-nya mungkin lagi di apa ya? Hampir teenage tapi udah agak dewasa. Paling banyak pelarian ya. Mungkin minum lah, paling simpel minum. Banyak umum kan minum. Iya. Wis gak mungkiri, wis paling aman iku wong-wong nek fakta iku biasa minum sih. Ngombe. Ya mungkin dia mabuk. Mungkin dia nemu kedamaian. Padahal ya gak sih mek pengen lali ae sih.
Dan melupakan itu cara yang paling mudah itu akan ada tuh sebenarnya. Apa itu? Ya tidak diingat. Oh tidak. Kelingan terus sampai momen-momen ini paling. Lah ya kan gini, kalau kamu misalnya ini ya, cara kalau misalnya sampean putus dengan seseorang, mantan calon pacar itu tadi ya. Sampean reaksi sampean ya apa? Kalau dulu lucu banget sih aku. Ketika baper ya, istilahnya jenenge wong lak mesti ono rasa to. Ketika hopeless, kecewa banget ya kan. Ya pasti sedih lah. Nek sedih ruin banget, ngomongnya acur. Aku lucu sih. Aku iku numpak sepeda tak geyet dong. Iku koyo ngetokno jengkelku ngono lho. Sepeda iku tak geyet. Ya untungnya sepeda iku Vega ZR. Jadi mlayune mentok ya mek 100 ngono gak iso banter. Aku dan ditumpaki wong sakmene ya. Makane iku aku rada terselamatkan keadaan. Nah ini pedaku 200 cc ya apa ya? Lak belai ya. Iya, nayap nang pasar iku. Itu dulu sih waktu masih agak muda lah ya. Dulu kita pernah muda kok. Dulu kita pernah muda. Kalau sekarang kan agak dewasa. Iya. Tapi jiwa tetap kekanak-kanakan. Loh, parah maneh. Kalau sekarang ketika udah ya aku jenenge aku maneh. Iyalah. Gak apa-apa lah kayak contoh. Sisi kita dulu lah. Sisi kita. Ketika kita gagal atau ya mungkin pasti upset banget lah kalau iku anxiety banget wis lapo-lapo iku gak nafsu ya kan pasti dong iku wis manusiawi sih aku dhewe ngono jadi gak nafsu lapo-lapo hopeless tapi aku tak balekno maneh ya wis bro nek aku ngene terus kapan move nek gak ndang move on hidup aku, masih panjang life must go on I don't give a shit. Oh shit man. Tapi wajar sih kalau kita istilahnya berpindah dari sebuah keadaan yang kita terbiasa dari keadaan itu. Kamu berpindah artinya move toh dari keadaan yang semula menuju keadaan yang lebih baru. Itu ini umum loh ya, bukan hanya putus loh ya. Bukan hanya putus, tapi banyak hal. Misalnya kalau sampean terbiasa nongkrong malam-malam mari ngono dikurung nang omah ya, harus berada di rumah harus coba hal yang baru maksudnya habitually yang baru iya tapi rasa nyaman yang baru yang akan berubah pasti sulit sih iya tetap ada kesulitan beradaptasi adaptasi ulang nah nek putus dari yang pacaran ke tidak pacaran dari ada yang menyayangi sekarang membenci ya masih tetap intip-intip tipis-tipis iya tetap biasa nih tapi banyak dari temanku kayak ketika habis putus mungkin pelarian pasti minum atau dia akan mencoba sesibuk-sibuknya untuk dalam pekerjaan ya itu nice sih kalau kan sibuk dalam pekerjaan kan lebih positif toh ya kan pasti ada istilahnya ketika habis putus pasti ada feel upset banget yang dorong males lah hopeless banget lah ada lapo males pelarian tok wis Bu, itu cuma ada cerita lagi dari teman-teman yang lain. Ya pas putus ya mungkin dia pasti akan sesibuk. Istilahnya golek pelarian dan produktif kalau pelarian yang kayak gitu. Ya tinggal pilih mau ke arah mana. Nek kon kok ruin awakmu dhewe ya ruin banget bakal. Gak ono jalane terus mari ngono kate kon ya apa ya akhirnya apa ya Hello darkness my old friend. Pasti ngono. Tapi ketika kene mandai ala, oke. Upset boleh kok, boleh. Sedih nangis sak lega-legawane gak apa-apa. Sing penting iso move. Rilis dulu. Dirilis dulu. Istilahnya sampai hatiku iso nrimo lega. Paling gak nanti untuk start new page halaman baru. Pasti aku lebih enjoy lah dan dari pengalaman putus itu pasti kamu akan berbenah gak sih kudune tapi banyak kejadian loh ya piye banyak kejadian semalam aku dengerin podcastnya Dedi sama siapa jenenge sing Pawangudan duduk mek Pawangudan cewek kok Bu aku wis suwe aku Sopo? Kali aku jenenge. Pokoknya sebut saja Bunga lah. Dia itu cerita tentang dia itu bucin. Dia pernah mau mengakhiri hidupnya. Ada. Pernah mau mengakhiri hidupnya karena dia
ini dalam berhubungan dia sudah pernah berumah tangga dan mudah pun cerai, kemudian putus, pacaran lagi, putus. Orang-orang yang terlibat dalam hidupnya itu, pasangannya itu sampai yo toksik lah, kotor mainnya, pukul dan lain-lainnya. Ya. Tapi ketika dia mengalami posesif pacarnya, pasangannya itu. Nah, ketika dia posesif ini, baru dia merasakan bahwa kok gini banget hidupku ya. Kok kayak nggak ada artinya, nggak hopeless. Iya, hopeless. Hampa dan mau geser ke yang baru itu kok angel. Ya mungkin rasa insecure yang efek juga, rasa ketakutan, rasa kurang bisa pede. Jadi sih. Ya mungkin karena ya pasti ada rasa sakit yang menyebabkan traumatik gak sih? Untuk start new mungkin ada rasa insecure, pasti ada. Untuk mencoba hal baru pasti ada. Dan kemarin aku sempat ketemu sama orang, dia ini bukan putus lagi, udah mau cerai. Ngeri tapi semangat cerainya. Iya. Ngeri ya. Enggak gitu, maksudnya gini, daripada nanti terjebak dalam lingkar yang sama. Betul. Kalau memang keputusan yang terbaik adalah putus atau pisah. Benar. Udah jalanin aja. Terus tak bilang gini, karena kamu adalah seorang yang pernah berumah tangga, fitnahnya itu lebih besar. Jadi tolong kamu hindari fitnah itu. Ya, jaga diri lah. Jaga diri. Pasti. Dengan cara apa? Cari pasangan baru. Pasti. Hadir. Sana sing jomblo. Single. Kuno SKTP Indo. Hah? Bismillah ya Allah, besok ya Allah turunkan jodoh untuknya. Amin. Makanya rasa untuk memulai hal baru mungkin pasti kita akan belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Dan saya sempat bertanya-tanya ya. Lingkaran sampean kan cowok, cewek banyak toh ya. Banyak. Ini sempat kepikiran di saya. Iya. Wong iki lho dolen ae nongkrong ae. Ya maaf yo, ini dari lubuk hati yang paling dalam. It's okay. Apa nggak memikirkan? Pastilah. Oh pasti ya. Sekarang masih udah mulai me time. Oke. Berarti kan harus. Makasih teman-teman sudah mengingatkan. Iya. Iku diingatno karo disurung ya. Dijungkrakno iku. Awak dhewe iki wis tuwek. Ya. Pasti akan move on, akan cari selalu pengganti yang baru. Paling enggak kita bisa mencoba halaman baru dalam kehidupan. Life must go on, bro. Kamu fucked up, upset, sedih boleh. Ojo suwi-suwi tapi. Eman. Iya. Eman, banyak hal yang akan terlewatkan. Aku sakmene akeh sing tak lewatno. Dan kayak siap menerima kayak kalau jodoh. Jodoh? Iya. Amin. Oh gak sih mbak iku mang tapi kan. Duduk. Oh duduk ta. Duduk. Yang lain. Ya insya Allah kan ketemu jodoh yang baik. Ya pasti kita akan mencari yang baru lah. Meskipun sama teman-teman juga tak omongin ngono sih. Yo coba aja kenal orang baru lagi. Mungkin dia bakal bisa match sama kamu. Karena hati tak pernah tahu jalannya kemana. Dan jodoh itu hanya Tuhan yang tahu. Iya. Tapi kadang orang itu kadang emang suka banget masochis sih. Suka disakiti gitu loh. Tapi nek sing circle cewek-cewek emang rada lucu. Mereka selalu niku cari yang bad boy. Dalam artian lebih ada banyak tantangan. Iki paling nyambung. Banyak ya. Paling banyak itu di circle cewek ketika aku tanya. Cewek seneng sih apa sih sing good boy ta sing anu ta. Pasti jawabannya akeh sing bad boy. Karena apa? Ketika nek good boy mboseni katanya. Mboseni dalam artian gak ono improvisasi kok ya. Gak ono tantangane ngono jere mbak-mbake.
Ngeri banget. Tapi nek dilarani yo geru-geru maneh. Lho kan nek berani melangkah ke fuckboy. Tapi iya kalau Kudune kan ambil risiko harus toh. Terus jarene ketika bisa menaklukkan fuckboy atau wis wong lanang bangsat lah, iku jarene ono kepuasan tersendiri. Nek jare Mbak Adela Wulandari di salah satu acaranya semalam aku ndelok iku. Fuckboy ku modal cocot tok. MC modal cocot. Lah, gilanya fuckboy ini tahu kelemahan wanita. Kelemahan wanita itu hanya di kuping. Omongan sing apik, sing enak, dirayu-rayu akhirnya ya ngono iko. Barang putus, yo kudune nek awakmu ngerti pacaran karo fuckboy. Ya. Awakmu resikone yo kudu siap. Siap pasti. Kok mari pacaran karo fuckboy diputus nangis guru-guru ya gak lucu. Gak lucu. Ketika kamu pacaran dengan fuckboy, nek cewek ini ya, berarti kamu harus menjadi fuckgirl. Iki ono quote lucu maneh. Iya apa ya, Pak? Play the players, maksudnya play the players, love the lover by Peaky Blinders. Artine Lek kon musuhmu iku mang player, ya gawe dulinan ae, have fun ae. Nek kon emang bener-bener golek sing sejatine cinta pure, ya cari dia yang benar-benar mencintaimu lah. Gas, keren. Dan itu kuat untuk aku dewe. salah satunya. Siapa tahu kuat itu ya kan banyak orang di sana yang perlu sugesti. Harus di brainwash. Usah. Oke, ngalor ngidul Mas Bon. Ngetan ngulon Besti. Oke. Aku Bang Najib, DJ Bon. Langsung pamit Pak, gak ada kuat lagi. Tahu cukup iku Mang. Kuat lah pasti kuat. Final statement Mas. Life is too beautiful to waste it. Urip itu terlalu indah untuk disia-siakan, Bro. Oke. Nikmatilah. Siap. Ganti aku ya. Oke. Apa ya? Bu. Gunakan logikamu ketika kamu menjalin sebuah hubungan. Jangan tertutupi oleh cinta, karena cinta akan membutakan segalanya. Wow. Sok Shakespeare kita hari ini ya. Sok Shakespeare. Oke, saya Najib, saya DJ Bon remake. Pamit undur diri. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. 2 weeks again. Okay. See you. Tos delay. Nice. Thank you. Nice talk. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.